sepengetahuan dan pengalaman saya haji umroh, kalau enggak dipacu nambah ilmu, punten ya, ibadah tuh jadi kayak rekreasi aja, nggak nendang Bu, perubahannya sedikit. Tapi kalau dipaksa dengan berilmu, kayak enlightenment katanya, apa, pencerahan. Nggak tahu benar atau enggak. Oh, so sweet. Siapa dia? Yang mana? Hebat. Orang sih bersih hatinya jawabannya benar. Pak, jangan jauh dari ilmu. Ya sekarang Allah sudah memudahkan, ada teknologi. Tapi kalau datang, tiap langkah, tiap uang itu akan membuat Allah lebih suka. Ada dengar, ada belajar. Kalau dengar asal dengar aja. Kayak di Zoom gitu kan, sekarang nggak musim pakai wajah ya kan. Dia telentang sambil nonton TV, sambil dengar Zoom ceramah itu. Nggak bisa, Allah lihat kita serius enggak. Hanya yang serius yang dikasih. Nah, 2, cari ilmu. Bapak Ibu, salah satu yang saya minta di Multajam itu minta guru Pak. Karena guru itu kunci sekali. Guru apa yang paling penting? Apa ilmu yang paling penting? Ilmu mengenal Allah. Itu paling penting. Kalau nggak kenal ke Allah, walaupun sholat, saum, mesti nggak ada nikmatnya. Karena hanya yang mengenal Allah. Jadi ilmu terpenting yang harus diminta adalah ilmu ma'rifatullah. Nah, guru ngajinya itu, kalau saya boleh nyarankan ya, cari guru yang benar-benar senang ke Allah. Apa cirinya? Allah minded. Jadi dikit-dikit Allah lagi, dan yakin ke Allahnya tuh. Kalau ibu bapak punya guru yang kenal ke Allah dan yakin ke Allah, insya Allah ketularan. Nggak akan berantem kalau orang yang kenal ke Allah mah. Tenang hidup gitu. Kan udah dibahas halakosa, hayin, layin, korib, sahal. Udah ingat kan? Masih ingat di Madinah? Masa kita harus ke Madinah lagi? Oh, sesuatu yang diinginkan. Minta guru. Kalau ada guru yang kenal ke Allah, ciri orang guru kenal ke Allah ke apa? Ngelihat dunia nggak kagum. Jadi nggak mengagung-agungkan dunia. Harta, gelar, pangkat, jabatan ada, tapi ya nggak ada. 2 cirinya tuh ya, orang zuhud itu. Tidak mengagung-agungkan dunia dan tidak lengket dunia di hati. Nah itu udah biasanya begini nanti. Guru-guru saya alhamdulillah. Yang ketiga, PR-nya adalah mujahadah. Apa? Jadi ilmu dapat, tapi ilmu itu baru cobaan, baru jadi kebaikan kalau diamalkan. Apa artinya tahu ilmu sholat tidak sholat? Halo? Jangan sampai seperti suami komplain, ini istri saya tuh aduh ke pengajian tuh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang nyata bisa saya rasakan dan saya lihat pada seragamnya. Dan peningkatan yang jelas itu pada cicilan katanya, bukan pada iman. Bu, jangan ngaji itu goalnya hanya ngaji, tapi amal. Karena Allah itu melihat itu 2. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kalau lihat orang berilmu bukan dari gelarnya, bukan dari sorbannya, tapi dari 2 kuncinya orang berilmu. Makin bersih hatinya dan makin nyata amalnya. Jadi jangan kagum dengan lulusan mana, itu bisa ujub juga. Tapi lihat, ciri orang yang hatinya makin bersih apa? Nyaman. Jadi makin bersih hati seseorang itu nyaman. Akibat nyaman, dia akan memancar kenyamanan itu ke yang lain. Gak ada beban di sininya. Karena orang yang bersih hati itu udah gak ngarep apa-apa dari makhluk. Kan yang bikin gak enak tuh ngarep-ngarep.
ngarap-ngarap diakui, ngarap-ngarap dipuji, ngarap-ngarap dihargai, ngarap-ngarap diberi, ngarap-ngarap, oh makin banyak berharap ke makhluk, makin kotor hati kita. Nah kalau ini udah nggak enak, nanti memancar ketidakenakan itu dari celetak-celetuk, dari nada, dari raut muka, dari gerak-gerik kita, itu memancar, nggak bisa disembunyikan. Tenang, saya tenang, nggak mungkin. Orang tenang nggak usah ngomong. Masa tenang? Saya kan tenang kan? Nah ketenangan itu biasanya dari kebersihan hati. Punten ya, amal-amal kita nggak bisa membuat kita jadi ahli surga, nggak kekejar. Apa yang, coba amal mana yang diandelin? Sholat. Orang-orang khusyuk, ngerti juga enggak, betul tidak? Kita malah jadi banyak perencanaan ketika sholat subuh karena imam bacaannya panjang. Waduh, semua belanjaan kepikiran. Mana belum. Ya gimana kita mau anteng, kita nggak ngerti, betul tidak? Halo? Ini Bapak Ibu anteng dengerin saya ceramah, karena ngerti. Makin panjang bacaan sholat, udah. Ya kena ya imam kayak gitu. Malah kemarin waktu imam sujud, apa? Wah imam lupa katanya. Masa udah ruku berdiri lagi. Dia nggak ngerti, ya nggak pakai ngomel lagi. Berat Pak, kalau ngandelin amal berat, nggak ada yang benar, ya kan? Nah makanya tolong mujahadah. Jadi apa sih mujahadah itu? Bersungguh-sungguh, berusaha ngamalin ilmu yang ada. Nggak usah semua sekaligus. Saya tadi lihat Lily J. Do you know Lily J? Ini kurang medsos. Lily J itu penyanyi Australia, perempuan, namanya Lily J. Dia itu jadi ngetop karena dia sering ngobrol dengan ChatGPT, ya. Nah, AI itu, dan ternyata bertanya tentang Nabi, tentang Al-Quran, dan itu sampai 100 juta viral, menjadi yang paling. Nah sekarang itu mengundang seorang ulama yang tadinya dengan bagus sekali, beliau bertanya ke ulama ini, bagaimana kalau seorang mau convert menjadi seorang Islam? Kata ulama yang ini juga Masya Allah ulama soleh, ya jangan repot-repot. Tidak harus masuk Islam langsung ganti nama, langsung ganti pakaian. Wah, Nabi Muhammad itu 10 tahun, 13 tahun hanya membahas tauhid. Tidak ada aturan waktu di Mekah ini. Syariat itu di Medina. Sesudah ini bagus keyakinan, baru ada aturan. Jadi tenang saja, sekarang belajar dan usahakan memiliki hati yang ikhlas. Fokus kepada memperbaiki akhlak, nanti mengalir. Tidak mungkin 23 tahun blok di sekaligus kan harus berubah sehari. Ibu harus menerima kenyataan. Gak mungkin ceramah yang belang betong begini suami. Wah, Pak, udah umroh. Ibu juga udah umroh nggak roba-roba ya kan? Jadi yang kita hormati itu prosesnya, namanya mujahadah. Ya punten ya, saya 63 sekarang. Terus saya suka ingat, seperti apa sih waktu saya waktu SMA? Waduh, malu ya kan. Ingat waktu kuliah, makanya saya males reuni itu ya. Karena teman saya tahu modal saya yang. Tapi banyak yang minta maaf juga sih. Cuman nggak enak ngomongnya begini. Maaf ya, dulu saya suka ngejailin. Dan dulu mah nggak ada remeng-remeng bakal jadi kiai gitu. Wah, saya kan sampai selesai kuliah belum serius ke agama. Saya baru mulai belajar agama intensif itu 24 tahun. Jadi lambat.
Bayangin, kuliah elektro, hobi dagang dari kecil, Pak. Nggak nyambung sama sekali, ya nggak? Tapi karena garisnya harus begini, tapi sekarang saya mengerti, oh ya, kenapa saya elektro? Karena saya bekal hidup di zaman jadi ulama harus dekat dengan teknologi. Oh iya, ya. Kenapa saya dari kecil pedagang, bisnis saya dari umur 5 tahun Pak udah dagang jambu tetangga. Itu juga halal hadir. Oh ternyata entrepreneurship ini akan jadi solusi. Makanya Darut Tauhid ini kecenderungannya leadership, entrepreneurship, dan lingkungan. Nah cerita begitulah. Lanjut. Nah mujahadah ini kuncinya. Jadi kalau ibu ada suami menjengkelkan, ibu harus bersyukur. Berarti ibu punya ladang untuk melatih diri. Gitu. Ibu kenapa coba begini? Oh kata iya Pak. Tadi di aja cerita juga ada yang suaminya pemarah, tapi istrinya tuh mujahadah. Ditanya oleh suaminya, ibu kok ibu tuh jadi istri sabar benar? Gimana sih caranya sabar? Pokoknya setiap saya dimarah bapak, saya langsung aja ke kamar mandi. Oh ke kamar mandi bisa tenang? Bisa. Ngapain di kamar mandi? Ya ngegosek WC. Gosek WC bisa bikin tenang? Bisa. Kenapa? Karena saya gosek pakai sikat gigi papa. Jangan, awas, awas. Astagfirullah. Tolong Pak, bawa sikat gigi sendiri kemana-mana ya Pak ya. Ada juga yang istrinya emosian. Shh, dengerin. Ya udah, kalau gitu saya nyari lagi yang lain. Langkai dulu mayatku. Gak berani. Tapi tiba-tiba suami itu dengar ceramah dan menjadi tenang. Sampai orang kantor tuh, wih, si bapak sekarang jadi tenang sekali hidup. Sekarang saya mengerti. Mengerti gimana? Hidup ini hanya mampir. Yang penting sukses itu masuk surga. Sekarang pikiran saya surga terus. Di dunia hanya ujian. Terus emang gimana? Alhamdulillah. Saya punya istri yang emosional. Jadi setiap kali marah itu kan pahalanya dikasihkan ke saya. Istri saya tuh rajin tahajud, rajin pengajian, tapi pemarah. Ah berarti kan ada yang saya sabar. Jadi nggak apa-apa deh dia di dunia sih. Di akhirat pasti bukan dialah gitu. Target saya beda ada. Jangan gitulah Pak. Ke surga bareng lah. Mujahadah ya. Suami ada kelebihan kekurangan, istri juga gitu, anak-anak, mertua, orang tua pasti. Semuanya ladang pahala. Kata kuncinya adalah sikapnya dengan sikap yang Allah sukai. Gitu, nggak bisa sekaligus soleh. 23 tahun kok Islam itu bisa utuh. Saya cerita umur 40 seperti apa. Oh zaman dulu udah mulai dakwah seperti apa. Malu saya kalau ingat zaman dulu. Ya enggak? Astagfirullah. Usia 50, 55. Nah, oh baru semakin menemukan. Oh ya makin tenang. Siapa tadi ibu-ibu yang ini potret dulu dengan sekarang kok beda sih. Coba Bu membahas dengan suaminya. Kok dulu kayak gini sekarang kok jadi lebih muda. Itu yang bikin saya sakit ya kan namanya ain. Mungkin ya, mungkin saya jadi nggak begitu ribet. Gimana sih Rino? Benar nggak? Rino kan udah lama lihat saya. Gaji, Bapak gimana? Awas yang benar, ngomongnya. Perasaan saya lebih ringan hidup sekarang Bu. Dan itu berefek kepada kesehatan, kepada seneng aja gitu. Apalagi sekarang saya tinggal nunggu mati, betul tidak? Yang dipikirkan kubur saya nanti gimana? Alhamdulillah kuburan udah disediakan ya di pesantren. Jadi tiap Jumat saya lihat kuburan tuh. Oh, saya bakal di sini nanti kalau saya di dalam apa ya kuburan saya kayak taman surga atau salah satu lubang neraka. Terus apa yang menemani saya di kubur? Itulah sebabnya jadi semangat baca Quran, semangat tahajud dan semangat gitu mau wakaf tuh pengen aja karena kalau saya mati
nggak ada lagi nanti saya bisa beramal, betul tidak? Udah selesai. Tapi kan kalau amal jariah tuh ngalir. Nih kayak misalkan ada yang sedekah ini, tiap ceramah dapat pahalanya, tiap azan dapat pahalanya. Terus gimana kalau ini rusak? Apakah berhenti? Enggak. Orang beli lagi misalkan sound system di masjid. Itu kan beli gara-gara ini rusak, betul tidak? Berarti dapat pahala juga sih yang rusak itu. Ini serius. Itu smart namanya, mikir. Sekarang saya belajar smart begitu. Oh iya, kan ada yang nanya ngapain capek-capek bangun masjid di Australia segala. Di sana mah non-Islam, masjid itu begitu bernilai. Ditunggu-tunggu. Nah, sebelum saya meninggal, mudah-mudahan nanti ada masjid di sana. Makanya disampaikan, bukan minta-minta Pak, nggak wakaf, nggak apa-apa. Saya tidak minta-minta, tapi memberitahu dan memberi kesempatan. Asli loh Pak. Saya tadi bilang ke anak-anak juga, jangan sampai anak-anak nggak kepilih oleh Allah. Yang bikin masjid itu Allah, tapi siapa yang dipilih itu yang beruntung. Beneran. Yang beruntung itu siapa yang dipilih sekarang? Coba Bapak dikasih uang, kena, mungkin ada berita genting. Gini Pak, sekarang kita punya uang, kasih terus uangnya oleh Allah, tapi nggak dikasih jalan kita menafkahkannya. Kayak apa itu? Ngejengkang di akhirat nanti. Kita iri sama orang yang banyak uang. Padahal uang itu yang membuat dia nanti di akhiratnya terbakar-bakar. Kita iri lihat orang, oh itu mobilnya bagus. Padahal mobil itu yang membuat orang ngejengkang di akhirat nanti. Ada yang iri kepada wakil presiden. Ya, siapa? Kamala Harris namanya siapa? Di Amerika. Sudah, jangan kamu sana sini. Kita suka iri terhadap orang dapat dunia. Padahal dunia yang itu, dunia itu hasilnya begini Bu. Makin hari, kan orang makin semangat tuh sama dunia. Padahal dunia itu makin dekat dengan perpisahan dengan kita. Iya. Makin hari kan kita makin berpisah dengan dunia ini. Makanya hati-hati kalau dikasih terus oleh Allah tapi nggak dikasih jalan menafkahkannya, berarti kita rugi. Dapat hisabnya, nggak dapat pahalanya. Mikir. Makanya nggak boleh keseringan lihat rekening. Jebet-jebet aja. Qadarullah tadi ya habis tawaf, pas mau ngecek HP ada, tolong kontrakan kami habis. Itu lagi mau doa di Multajam. Kebayang orang yang kontrakannya habis mau keluar, ya nggak ada buat bayar. Insya Allah saya Februari akan dapat uang kalau ada rezekinya. Itu mau doa. Saya ngebayangkan kalau saya jadi beliau, ya nggak, dilihat di rekening masih ada. Kenapa sih ini berat tinggal gitu? Itu takdirnya juga Allah yang ngasih. Tapi nanti dia minta lagi, minta lagi. Kata siapa? Yang sudah-sudah begitu, ya udah tuker atuh. Bapak yang bagian minta-minta mau? Gampang bagi Allah menakdirkan jadi miskin juga. Mujahadah, ya. Tolong mujahadahnya apa saja? Satu, mujahadah yang penting menjadi ahli takwa adalah sholat. Usahakan mujahadah sholatnya, karena dari semua pintu itu wasta'inu bisobri wassalat. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Lihat kita kesini kan kerjanya jauh-jauh ke masjid lagi, bulak lagi, ya kan? Hasilnya menderita atau bahagia? Bahagia bagi yang beriman. Kalau nggak beriman menderita. Emang begitu Pak. Sholatnya bagus, urusan diperbaiki oleh Allah. Karena emang tuh kita diciptakan itu untuk sholat, untuk ibadah. Dan sesudah sholat itu menunggu waktu sholat dengan ibadah bentuk lain, kerja, ngurus keluarga, ngurus anak, itu ibadah juga. Gitu aja, perkara rezeki ada Allah yang ngatur. Kapan dikasih, kapan ditahan, kapan diambil, sama aja. Dikasih syukur, ditahan sabar. Waktunya mantap, mantap. Waktunya manset, manset. Ya.